Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Silahkan bantu subscribe, like, and share, serta komen demi perbaikan kualitas channel ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Kaum muslimin, pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa sempat untuk menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah corona yang merajalela sekarang ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas cara mendapatkan cinta Allah melalui ittiba kepada Rasul, takwa dalam dimensi iman dan amal saleh, bersikap adil, sabar, taubat, dan bersih. Sekarang kita akan lanjutkan dengan cara ketujuh, yaitu suka berbuat kebaikan atau muhsin. Sepengetahuan saya, ayat yang menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan, hanya terdapat pada 4 ayat. Yang pertama dalam surat yang kita bacakan tadi, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Yang kedua pada ayat surat Ali Imran 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya adalah pada Ali Imran ayat 148, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terakhir adalah dalam surat Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan berikanlah kesabaran kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, kata muhsin itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 39 kali. Kata muhsin berasal dari kata ahsana, sulasi majidnya terdiri 4 huruf, yang berarti berbuat baik, melakukan dengan baik, melampaui atau mengetahui dengan baik. Sedangkan hasana dalam bentuk sulasi mujaradnya berarti baik atau bagus. Muhsin secara bahasa adalah fi'il, isim fi'il, yang berarti orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat kebaikan.
Pengulangan kata ini tadi saya katakan sebanyak 39 kali. 4 kali dalam bentuk tunggal, isim mufrad, yaitu muhsin. Sedangkan 34 kali dalam bentuk plural, laki-laki, yaitu jamak musakkar salim, yaitu muhsinun 33 kali dan muhsin 1 kali, serta 1 kali dalam bentuk plural perempuan, yaitu jamak muannas salim, yaitu muhsinat. Semua ayat yang berbentuk muhsin itu merujuk pada satu kata kunci, yaitu sama perbuatan baik. Dalam dimensi hablum minallah vertikal dan dimensi hablum minannas horizontal. Secara personal, muhsin adalah mereka yang berbuat baik sesuai dengan proses, sistem, dan implementatif. Artinya, kebaikan yang dilakukan itu bernilai manfaat, bernilai guna sesuai dengan prosedur, aturan yang menghasilkan yang baik secara agama, akal sehat, dan sistem baik yang berlaku. Sebagai contoh, kita membuat sebuah pabrik pengalingan ikan umpamanya, dapat mempekerjakan banyak orang masyarakat di sekitarnya, sehingga kemudian mengubah tingkat ekonomi mereka menjadi lebih baik. Itu adalah baik. Tetapi bila bau aroma dan buangan limbahnya merusak lingkungan sekitar, itu tidak disebut baik. Karena itu kebaikan itu harus berdimensi sesuai prosedur, bermanfaat sesuai sistem, dan menurut akal sehat dan agama baik. Jadi kaum muslimin, yang dikatakan berbuat baik adalah perbuatan yang berguna, bermanfaat sesuai dengan aturan agama, akal, dan sistem yang berlaku, serta mengantarkan yang bersangkutan yang berbuat baik mendapatkan pahala di akhirat nanti. Karena itu, kebaikan itu akan dinilai sebagai pahala di akhirat nanti. Selain berguna dan bermanfaat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, adalah dilakukan dengan dasar iman dan ikhlas. Karena itu kaum muslimin, semua kebaikan yang akan memberikan pahala, memberikan dampak kepada kita di akhirat nanti dan juga di dunia adalah kalau kita dasari dengan iman dan ikhlas. Kalau hanya kita berbuat baik, tidak dasarnya ikhlas, hanya mungkin kebaikan dinilai dari perspektif manusia saja. Atau orang yang berbuat baik tidak dengan iman dan ikhlas, mungkin dalam perspektif manusia saja dia baik. Dalam realitas keseharian, masyarakat sering memaknai kata muhsin hanya terbatas mempunyai arti orang yang baik. Padahal ada beberapa kategori kita sebut seseorang itu dikatakan muhsin dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, muhsin adalah orang yang berperilaku sangat baik, selalu mempertinggi mutu diri, mutu iman, dan mutu kehidupan. Karena itu kita selalu meningkatkan mutu kehidupan kita dari hari ke hari, itu kita masuk kategori muhsin. Baik pribadinya terhadap Allah, baik pribadinya terhadap masyarakat, dan terhadap sesama. Dan saat seorang bisa dikatakan muhsin, harus memiliki tertib di mana seorang harus terlebih dahulu menjadi muslim, menjadi mukmin, baru kemudian dia bisa mendapatkan label muhsin
yaitu orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, dalam Al-Quran perbuatan ihsan itu, perbuatan baik itu ditujukan kepada Allah, sesama, dan makhluk. Kita tidak boleh berlaku semena-mena, merusak, menghancurkan alam, tumbuhan, dan binatang. Penggunaan kata hasanah itu lawan dari as-sayyi'ah, mengarah pada kebaikan dan keburukan dalam pandangan manusia secara umum. Karena itu kita hendaklah selalu menjauhkan diri dari perbuatan yang sayyi'ah, perbuatan yang buruk, yang tidak bermanfaat baik untuk diri kita, untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan indikator muhsin agar kita bisa nanti mengidentifikasi diri apakah kita sudah muhsin atau belum. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang muhsin agar mendapat cinta Allah di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.